Penanaman bibit jagung manis oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku pada tanggal 23 Februari 2022 di areal perkebunan Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Masohi yang diwakilkan oleh PLT Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Dimulai dengan seremonial penyerahan bibit jagung manis oleh PLT Kadifpas Kanwil Kemenkumham Maluku kepada Karutan Masohi. Dalam sambutannya, Saiful Sahri selaku PLT Kadifpas menyampaikan penanaman bibit jagung ini sebagai rangkaian program kemandirian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang ketahanan pangan nasional yang bertujuan untuk menggali potensi yang ada dalam diri warga binaan pemasyarakatan sekaligus pemanfaatan lahan luas yang ada di Rutan Masohi. Setelah penyerahan bibit jagung manis secara simbolis, Kepala Rutan Masohi, Bayu Muhammad, mempersilahkan PLT Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk melakukan penanaman bibit jagung manis tersebut sebagai salah satu upaya penularan semangat kebersamaan kepada petugas dan warga binaan yang telah ditunjuk oleh Rutan Masohi untuk mengemban tanggung jawab dalam perawatan bibit yang ditanam. Dalam kesempatannya, Saiful menyampaikan, Rutan Masohi merupakan UPT pemasyarakatan ketiga di wilayah Maluku yang melaksanakan program ketahanan pangan nasional dalam penanaman bibit jagung manis, serta mengembangkan minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan yang rata-rata merupakan petani konvensional dari tanah seram. Saiful juga berharap hasil panen dari penanaman jagung ini bisa menjadi kontribusi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Izin Bapak, saya dari tim Humas Rutan Masohi, Helpdesk, ingin menanyakan 1-2 pertanyaan kepada Bapak. Apa program yang mendasari penanaman jagung di Rutan Masohi ini, Pak? Iya, yang pertama perlu diketahui bahwa Rutan Masohi yang ada di Kabupaten Maluku Tengah ini melaksanakan juga fungsi membina narapidana. Karena memang tidak ada UPT lapas yang ada di Maluku Tengah, maka Masohi menjadi salah satu titik perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, Masohi sendiri pun, Rutan Masohi memiliki areal yang cukup besar. Ini potensi, ya, aset-aset ini potensi, ditambah lagi dengan jumlah narapidana yang cukup, dengan minat bakat mereka yang memang pada dasarnya adalah petani konvensional dari tanah seram, dan kita kira ini menjadi target utama untuk Masohi bisa melaksanakan program ketahanan pangan khusus pada penanaman penanaman jagung manis. Ini Masohi merupakan UPT pemasyarakatan yang ketiga, ya. Jadi kami Pak Kanwil pernah ke Pulau Namlea, Lapas Namlea, dan kami sudah selesaikan juga di Lapas Biru dengan areal yang hampir sama, dan sekarang ada di Masohi. Kita berharap apa yang sudah dilakukan ini dipelihara dengan baik, dirawat, dan karena areal juga masih ada yang kosong, kita berharap bisa melakukan ekspansi lagi untuk meningkatkan ketahanan. Dan ini harus ditujukan kepada orang di luar bahwa anak-anak kita di dalam bukan cuma sekedar makan dan tidur, tapi yang paling penting mereka bisa berkarya, bisa menunjukkan bahwa walaupun sedang menjalani hukuman, mereka mampu memberikan kontribusi positif untuk negara, terutama untuk jajaran Kementerian Hukum HAM. Dan ini merupakan salah satu program nasional terkait dengan ketahanan pangan. Jadi kita berharap hasilnya bisa menjadi kontribusi untuk pasar lokal dan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Kota Masohi. Siap, terima kasih Pak. Oke. Pada kesempatan itu, Bayu Muhammad selaku Karutan Masohi meyakinkan pimpinan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku bahwa jajaran Rutan Masohi siap melaksanakan dengan baik penanaman jagung manis serta perawatan juga akan selalu dilakukan hingga mencapai masa panen. Tim Humas Rutan Masohi melaporkan.